semua. Saudara, pernahkah saudara merasa ketika saudara memiliki sebuah pergumulan, ketika saudara memiliki sebuah keinginan, dan saudara merasa keinginan atau pergumulan itu sangat mendesak untuk segera Tuhan jawab, sangat mendesak untuk segera Tuhan kabulkan, dan kita melihat atau bahkan kita merasa seolah-olah Tuhan menunda-nunda menjawab permohonan kita. Ya, pernahkah kita merasa demikian? Kita berpikir seharusnya Tuhan bisa lebih cepat. Seharusnya saat ini juga kalau bisa Tuhan menjawab doa-doa saya, karena saudara merasa bahwa keadaan saudara sudah sangat genting untuk mendengarkan atau melihat jawaban daripada Tuhan. Tetapi kenyataannya sebaliknya, yang terjadi adalah seakan-akan Tuhan menunda-nunda menjawab setiap permohonan doa kita. Saya rindu membacakan sebuah bagian ayat firman Tuhan buat kita semua yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya lah Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Bahwa saya, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, Dia adalah kebangkitan dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 25 Tuhan mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi saya katakan janji Tuhan ini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita mungkin tidak mengerti mengapa Tuhan menunda-nunda permohonan kita. Mungkin waktunya Tuhan seringkali menjadi misteri dalam kehidupan kita semua. Tapi pada akhirnya dari kisah ini kita bisa melihat ada satu kejadian yang begitu luar biasa. Mungkin Lazarus tidak disembuhkan dari penyakitnya di saat itu. Tetapi yang kita tahu bagaimana seorang Lazarus dibangkitkan daripada kematiannya. Dan sebab itu malam hari ini buat saudaraku, pesan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak mengerti bagaimana cara atau bagaimana tangan Tuhan bekerja. Kita tidak mengerti bagaimana tangan Tuhan bekerja. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ketika kita tidak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, tetaplah percaya kepada hatinya. Hatinya rindu memberkati kita, hatinya rindu memulihkan kita, hatinya rindu menyembuhkan setiap kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita percaya, Tuhan katakan, Akulah bangkitan dan kehidupan. Tetaplah